lisan itu lebih tajam daripada pedang. Sadar nggak sih peribahasa tersebut itu memang dapat banget gitu. Dimana kita itu kalau memang tidak bisa berkata baik, ya kita diam. Apalagi di zaman digital kayak gini ya. Kadang mulut kita nggak berbicara, tapi kan apa yang tidak dibicarakan itu bisa dituliskan. Yes, betul. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kembali lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Hari ini di hadapan kita sudah ada nih narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bunda Dr. Leni Sriwahyuni M.Hum. Beliau adalah seorang dosen di UIN Cyberscience Nurjati Cirebon. Nah Bunda, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih rekan-rekan, teman-teman bicara di rumah maupun yang ada di mana saja yang sedang melihat podcast bicara pada kesempatan kali ini, semoga dalam keadaan baik juga ya. Amin. Dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Iya. Baik, beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang fenomena berbahasa dan identitas remaja muslim di era digital. Jadi langsung saja yuk tanya-tanya sama Bunda. Bunda, tanya dong. Boleh. Bunda, di zaman sekarang ya, di era digital ini banyak banget bahasa gaul nih Bun yang bermunculan seperti FOMO, caper, ya Teh ya. Apalagi Teh? Sabi, sokap. Nah, itu tuh Bunda. Apakah bahasa tersebut bisa merubah sikap anak remaja pada zaman sekarang nih Bun? Oke. Fenomena berbahasa pada remaja sekarang ini kan kadang di satu sisi ya memang kita melihat ada banyaknya kemajuan ya, karena mereka juga jadi berkembang bahasanya. Betul. Bahasa baru yang muncul di kalangan remaja. Namun ada hal yang disayangkannya juga, kadang yang berkembang itu bahasa yang kurang baik ya. Tuh padahal apalagi di bulan suci ini ya, kita itu tidak hanya sekedar untuk menahan diri dari makan, minum, nah tapi kita juga harus bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, misalnya untuk berbicara hal-hal yang kurang baik. Betul. Terkait berbicara juga itu kan Allah sudah sangat banyak ya memperingatkan manusia untuk hati-hati dalam menggunakan lisannya, dalam menggunakan organ bicara yang bernama mulut gitu. Karena dari sanalah biasanya akan menimbulkan berbagai sumber masalah. Dan banyak peribahasa yang mengatakan juga kan, katanya yang itu emas ya. Nah, terus juga ada yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Sadar nggak sih peribahasa tersebut itu memang dapat banget gitu. Dimana kita itu kalau memang tidak bisa berkata baik, ya kita diam. Apalagi di zaman digital kayak gini ya. Kadang mulut kita nggak berbicara, tapi kan apa yang tidak dibicarakan itu bisa dituliskan. Yes, betul. Betul banget. Juga daya sebarnya, daya jangkauannya itu kan lebih dahsyat, lebih luas daripada apa yang dibicarakan. Kalau zaman dulu ya, ketika kita membicarakan sesuatu itu kan kita harus ketemu dulu ya. Iya, betul. Kita harus ada tatap muka, ataupun nanti ketika menyebarkannya juga tidak semudah sekarang ya. Kalau sekarang 1 detik aja, hitungan detik itu bisa langsung menyebar info-info yang tidak jelas, yang belum bisa divalidasi kebenarannya, kayak semacam hoax ya, ataupun ujaran-ujaran kebencian yang sekarang memang lagi marak itu. Nah, Allah juga berfirman dalam surat, kalau tidak salah itu surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, bahwa kita itu harus berkata benar. Sadar nggak sih kalau kita kadang status itu hanya untuk menunjukkan identitas kita itu muslim yang sejati. Iya, benar-benar. Gitu. Kadang kita ingin mencerminkan kita itu seorang akademisi yang rajin kuliah, yang rajin baca buku, padahal cuma baca judulnya aja, nemu kata apa gitu, udah cuma di foto gitu. Nah, itu kan bagian dari identitas remaja juga yang ditutupi gitu dengan bahasa kan. Nah, karena di sana ada semacam perkataan yang
kadang tidak benar gitu, tidak mencerminkan identitasnya. Dia tuh sebenarnya males loh di kuliah, di kampusnya jarang masuk kelasnya gitu, tapi Iya. statusnya wow gitu Iya, Masya postingannya Allah keren gitu, bener. ya. Belum lagi yang lainnya. Nah itu kan sudah diperingatkan gitu, agar kita selalu berkata benar, yang memang kalau membicarakan sesuatu itu harus betul, katanya jujur apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah terus di surat lain juga Allah berfirman di surat tidak salah surat Al-Hujurat ya ayat 12. Nah di sana dikatakan juga jagalah lisan kita dari perkataan-perkataan tidak baik. Nah, sadar nggak sih ini orang Cirebon atau orang Jawa atau orang Sunda juga ada loh. Ada semacam jenis vokatif atau ungkapan yang sering digunakan kayak sapaan, tapi itu tuh bentuk akraban dan orang yang dengarnya juga udah biasa gitu. Iya. Kayak Rick, Rick ya, Iya. Rick Menera. Itu mungkin familiar banget ya Bun di udah Cirebon. nggak asing kan itu Iya. kan kayak nunjukin gue itu anak muda. Kalau kayak gini nanti circle-nya nggak akan berterima gitu di circle tersebut gitu. Iya. Ataupun di Sunda nih, orang Sunda nying maneh ka mana wae. Apalagi di bulan puasa ini, aduh tolong dong sapan-sapan yang itu kan perkataan yang kurang baik ya, walaupun itu menunjukkan keakraban, menunjukkan identitas remaja yang lagi bergelora, lagi semangatnya, tapi kan kita juga harus batasi gitu, harus kita kayak semacam bentengi gitu. Kalau itu tidak baik ya kenapa harus diucapkan gitu? Bukankah hakikat DNA manusia itu sebagai makhluk mulia? Lalu kenapa kalian itu gitu ya, para remaja saat ini mau loh disamakan dengan binatang-binatang, hewan-hewan Iya, dan sebagainya gitu. Padahal kan jelas kita tuh ya memang makhluk yang paling mulia. Apakah kasta kita mau sama rendahnya dengan hewan? Enggak tidak gitu. Jadi bagi yang sudah terbiasa, mulailah dikurangi kebiasaan, karena untuk hapus secara total itu kadang susah ya. Tapi dengan kita meminimalisasi ketika astagfirullah lagi puasa boleh Kita tahan-tahan ya Bun. Tahan. Kenapa gitu? Karena di dalam bulan puasa itu juga kan kita harus menjaga agar pahala kita itu maksimal, tidak berkurang. Nah sudah jelas kan kalau hal yang membatalkan puasa itu kan kayak makan, minum, atau melihat hal yang tidak baik ya. Nah tapi kan ada juga hal-hal yang membuat nilai pahala kita itu menjadi berkurang. Nah salah satunya adalah dari lisan gitu. Masya Allah, berarti Bunda. lisan itu tuh benar-benar harus dijaga ya Bun. Iya, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam mempergunakan lisan. Bunda, seberapa besar sih pengaruh media sosial dalam membentuk cara remaja muslim berkomunikasi dan mengekspresikan diri nih Bun? Pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Seperti tadi dikatakan, pengaruh media sosial itu berdampak juga dalam penyebaran informasi ataupun dalam meng-up perasaan, pikiran yang dimiliki oleh anak muda ya kan. Sekarang anak muda itu dikit-dikit curhatnya di IG, dikit-dikit bikin kalau lagi galau bikin konten di TikTok gitu, atau yang masih ada Facebook ya main Facebook gitu, atau yang paling sederhana itu yang di WhatsApp gitu. Nah itu kan mempermudah para remaja saat ini untuk mengekspresikan dirinya, tapi sayangnya cara mengekspresikannya itu kadang diselimuti kebohongan ataupun mengundang hal-hal yang menyakitkan atau bersifat provokatif dan lain sebagainya. Nah ada loh dalam ilmu bahasa atau linguistik itu yang bisa menelaah bahasa dari konteks penggunaannya. Jadi ketika ada temannya nih pasang status gitu, nah ini masuknya apa sih? Nyindir kah? Memanipulasi sesuatu kah? Atau ada unsur kebohongan kah? Atau apa? Gitu. Itu namanya ada kajian pragmatik. Nah, kajian pragmatik ini biasanya menjadi salah satu kajian yang bisa digunakan untuk melihat fenomena bahasa dalam penggunaannya. Gitu, misalkan konteksnya masing-masing. Nah, sehingga
kita bisa melihat tuturan apakah benar tuturan ini mengandung kebencian. Nah di media sosial kan sering banyak apalagi yang disuarakan oleh orang-orang yang berpengaruh influencer gitu ataupun tokoh-tokoh gitu yang itu kan pasti akan banyak diikuti gitu. Dan sayang sekali kitanya tuh kadang tidak langsung menerima begitu saja, tidak bisa memfilterisasinya, padahal kan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita terima itu belum tentu benar. Sure. Dampaknya kan kita jadi ke bawah-bawah, ikut-ikutan. Misalnya ketika ada ujian kebencian apa terhadap suatu kelompok apa gitu, kita langsung ikut-ikutan, padahal kita juga nggak tahu gitu, betul nggak sih kelompok tersebut patut kita benci, patut kita marahi dan lain sebagainya gitu. Jadi di balik kecanggihan dan perkembangan teknologi ini, ini juga akan menjadi tantangan besar untuk kita semua. Kita tidak bisa menerima teknologi begitu saja gitu, karena ada sisi positifnya, betul sekali, tapi banyak juga sisi negatif mudorot ya. Nah itu yang harus diwaspadai bagi kalian yang lagi puasa nih, jangan sampai amalan kalian gitu selama bulan puasa ini sia-sia gitu. Apalagi kan puasa ini cuma 30 hari, 29 kadang ya, tidak pas 30 hari. Itu kan waktu yang singkat dan belum tentu loh kalian tuh akan bertemu lagi di tahun berikutnya, karena kita tidak tahu masalah usia itu kita sampai mana gitu. Mentang-mentang kalian kami kan masih muda gitu, kami masih kuat, masih energik, nggak sakit-sakitan, nggak jompo gitu. Tapi mana ada yang tahu? Iya, Besok lusa siapa tahu lebih dulu dipanggil dan tidak ketemu lagi dengan bulan puasa selanjutnya. Dan puasa yang sudah dijalaninya semuanya hampa, sia-sia. Ibarat jasad itu udah nggak ada ruhnya. Iya betul. Nah jadi dingin dan membusuk kan, sia-sia, tidak ada gunanya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Mari kita manfaatkan bulan puasa ini sebaik mungkin, jaga lisan kita, itu yang terpenting gitu. Karena ada 5 perkara yang dapat mengurangi ataupun merusak kualitas dari pahala puasa kita, dan 4 diantaranya itu berhubungan dengan lisan. Namimah, pernah dengar kan? Gibah, kizib, dan sumpah palsu ya. Terakhirnya itu ada melihat syahwat, hal yang tidak dibolehkan. Nah itu kan merusak nilai puasa kita. Oh, Masya Allah Bunda, jadi kita tuh harus menyaring apa yang kita dapatkan dari media sosial dan kita mengikuti arus. Jadi ya gitulah ya Bunda ya, sia-sia puasanya. Bunda, apa nih pesan bagi remaja muslim agar tetap bijak dalam menggunakan bahasa di era digital ini nih Bun? Oke, untuk para remaja muslim, apalagi di bulan puasa ini, kalau bisa ya setidaknya kita mulai kurangi dulu deh penggunaan gadget, karena itu tuh memang kayak jerumasannya tuh kuat banget gitu. Kalaupun di hari-hari biasanya memang full ya dengan gadgetnya, kalau di bulan puasa yuklah kurangi gitu, karena itu sangat sensitif sekali gitu. Kita memang pergi kemana-mana, kita ketemu sama teman-teman kita, tapi kan kita bisa ngobrol, gibah di WA-an grup gitu. Terus kita juga bisa namimah, mengadu domba dengan memasang status-status yang tidak baik gitu. Itu kan dampaknya sangat buruk gitu. Nah oleh karena itu selalu perhatikan apa yang ingin kalian ucapkan dan apa yang ingin kalian tuliskan gitu, karena dari sana bisa jadi memang membawa berkah, menjadi inspirasi atau motivasi bagi yang lainnya, tapi ada kalanya juga malah menjadi musibah. Itu ya Sobat Bicara. Bunda, terima kasih banyak ya Bunda. Semoga Bunda selalu diberi kesehatan dan dilancarkan puasanya. Amin. Buat teman-teman Bicara yang ada di rumah, yuk kita menjadi remaja yang gaul, tapi tetap ingat kita juga harus tetap sopan dan santun. Beli ikan di Bu Asih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.